Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkiram. Saya mahasiswa IAIN Loksmawe, jurusan Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan masalah akad ijarah. Pengertian akad ijarah. Ijarah asal kata ajaru yang berarti al-wadu atau ganti atau kompensasi. Definisinya, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek ijarah, segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya. Yang kedua, manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Yang selanjutnya, dalam kontrak ijarah, tidak boleh ada syarat biaya pemeliharaan ditanggung penyewa, tapi hanya biaya pemeliharaan rutin dan tidak material yang dapat ditanggung penyewa. Dan selanjutnya, pembayaran sewa dibayar di muka atau ditangguhkan atau diangsur sesuai kesepakatan. Dan jenis akad ijarah. Yang pertama, berdasarkan objek yang disewa. A. Manfaat atas aset yang tidak bergerak. B. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. 2. Berdasarkan Export Draft PSAK 107. A. Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. B. Ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa pemindahan kepemilikan atau objek pada saat tertentu. Selanjutnya adalah perpindahan kepemilikan dapat dilakukan sesuai. Yang pertama, hibah. Yang kedua, penjualan. Dan pelaksanaan penjualan dapat dilakukan melalui 1. Sebelum akad berakhir. 2. Setelah akad berakhir. 3. Penjualan secara bertahap sesuai wada' atau perjanjian. Dan jual dan sewa kembali atau sale atau expect. Dan selanjutnya adalah rukun dan ketentuan syariah ijarah. Yang pertama, pelaku, pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mustajir. Yang selanjutnya, penyewa atau pengguna jasa atau lesor atau mustajir. Dan objek akad. A. Manfaat aset atau ma'jur. B. Pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Selanjutnya adalah ijab kabul. Dan objek akad ijarah. A. Manfaat aset atau jasa. Yang pertama, bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. B. Tidak haram dan dapat dialihkan secara syariah dan dikenali secara spesifik, dan jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. B. Sewa atau upah. Yang pertama, jelas besarannya dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, dan boleh dibayar dalam bentuk jasa dari jenis yang serupa dengan objek akad dan bersifat fleksibel. Berakhirnya akad ijarah. 1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua, periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan pada aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal atau ahli waris tidak ingin meneruskan akad. Dan selanjutnya adalah
Beda ijarah dengan leasing dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir adalah contoh kasus ijarah.